Di Indonesia, dunia mistik atau dunia gaib atau dunia spiritual justru mengalami penurunan atau degradasi makna yang biasanya hanya dianggap sebagai tahayul saja. Bahkan dunia mistis ini sering dicap sebagai ajaran sesat atau ajaran syirik menurut agama-agama tertentu. Dunia hiburan seperti tayangan sinetron maupun produksi film-film horor juga malah menggunakan spiritual sebagai ajang untuk meraup rating acara dengan cara menakut-nakuti masyarakat dengan menggunakan tayangan-tayangan horor yang sebagian besar isinya justru merupakan pembodohan masyarakat. Dengan terang-terangan, kelompok-kelompok yang menggunakan atribut tradisional yang melambangkan spiritualitas atau mistisisme lokal, ini kerap diposisikan sebagai peran antagonis dan biasanya identik dengan kejahatan atau hal-hal supranatural lain yang serba jahat. Lama-lama, ini terekam dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia, sehingga membuat kita berpikiran bahwa tradisi spiritual atau mistisisme Nusantara itu hanyalah hal-hal yang identik dengan keseraman atau hal-hal yang berbau tahayul atau klinik semata. Contoh nyata yang sering terjadi adalah dalam film-film horor, pakaian adat atau ritual budaya adat justru sering diidentikan dengan perdukunan ataupun hantu yang merugikan atau menakut-nakuti masyarakat. Ini justru membuat masyarakat semakin takut dengan dunia spiritual dan semakin menjauhinya, atau tidak mau mempelajari atau mengeksplorasinya. Padahal ada banyak sekali ilmu pengetahuan dan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari dunia spiritual ini. Dan inilah yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sejak abad pencerahan Eropa, sehingga mereka bisa melahirkan teori-teori sains baru yang ilmunya ternyata masih kita pelajari sampai sekarang di bangku sekolah. Tidak hanya teori-teori sains seperti yang ditemukan oleh Isaac Newton, Blaise Pascal, Thomas Alva Edison, atau Niels Bohr. Tapi juga banyak loh karya-karya seni legendaris dari barat yang masih awet sampai sekarang. Itu semuanya berasal dari dunia spiritual yang kita anggap tahayul atau seram ini. Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang van Gogh, dan Leonardo da Vinci adalah deretan nama seniman-seniman Eropa sejak abad Renaissance yang karya seninya masih bertahan sampai sekarang, seolah-olah tak lekang dimakan waktu. Mereka-mereka ini juga merupakan seorang spiritualis yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan di Eropa seperti Freemason, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan ini dijelaskan bahwa karya-karya seni agung serta teori-teori sains yang awet dan melegenda sampai sekarang semuanya didapatkan oleh para seniman serta saintis langsung dari dunia spiritual, termasuk dengan desain bangunan-bangunan Eropa abad Renaissance yang kalian lihat sangat nyeni seperti di gambar-gambar ini. Bahkan sampai sekarang hingga 4 abad setelahnya, bangunan-bangunan abad Renaissance ini tetap dipertahankan oleh bangsa Eropa karena memang sangat indah dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Sebenarnya, dunia gaib itu adalah kenyataan atau realita yang zaman dulu belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Fenomena orang-orang mendapatkan ilham, ide, inspirasi, bahkan wahyu atau nubuat kenabian oleh orang-orang zaman dulu kerap dianggap sebagai fenomena-fenomena gaib. Baru di abad ke-20 inilah ketika fisika kuantum mulai ditemukan, hal-hal yang dulu dianggap gaib ternyata mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. Biarpun dikata ini adalah gaib atau mistis, tapi pada nyatanya para ilmuwan, filsuf, pemimpin-pemimpin besar, dan seniman-seniman legendaris sejak zaman dulu sudah menggunakan dunia mistis ini sebagai sumber penemuan atau karya-karya mereka. Bahkan tak jarang, keputusan-keputusan politik besar seperti yang dilakukan oleh George Washington, Benjamin Franklin, Franklin D. Roosevelt, dan juga pemimpin-pemimpin besar di Eropa serta di Amerika lainnya, ternyata banyak didorong oleh tuntunan yang mereka dapatkan dari dunia spiritual ini. Di awal penemuannya, bahkan teknologi dan kemajuan peradaban yang kita gunakan sekarang dulu juga dianggap gaib loh. Manusia bisa terbang pakai pesawat dulu dianggap sebagai hal gaib. Ketika telepon ditemukan, telepon juga dianggap sebagai hal yang gaib. Radio dan TV dulu juga dianggap gaib di awal mula penemuannya. Bahkan hingga menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang belum tahu. Banyak penemuan-penemuan teknologi dulu
pada mulanya itu dianggap sebagai hal-hal yang gaib atau supranatural. Lucunya, zaman dulu juga banyak hal-hal canggih yang kemudian disebut menggunakan jin, atau paling tidak ada unsur jin atau campur tangan jin atau campur tangan entitas gaib di dalam teknologi tersebut, sehingga teknologi itu bisa digunakan secara ajaib. Jadi di zaman dulu sempat TV itu disebut ada jinnya, radio disebut ada jinnya, bahkan pesawat dikatakan bisa terbang karena ada jinnya. Bahkan di negara Konoha sendiri juga sempat viral ada sebuah meme tentang status netizen di Facebook yang menganggap kalau pesawat terbang itu bisa mengudara karena didorong oleh kekuatan jin, dan jin ini menggunakan kekuatan gaib. Kenapa sih manusia dulu itu gampang sekali berpikir tentang adanya entitas-entitas gaib ketika ada teknologi atau penemuan-penemuan baru berhasil ditemukan? Ya, ini karena akal pikirnya manusia di zaman itu belum sampai untuk bisa menjelaskan hal-hal yang canggih seperti itu. Yang bisa sampai pemikirannya ke arah kecanggihan semaju itu saat itu kebetulan adalah para ilmuwan yang ternyata juga orang-orang spiritual yang terbiasa mendapatkan ide, ilham, atau inspirasi dari dunia-dunia spiritual itu sendiri. Tapi masyarakat umum belum memiliki kemampuan seperti itu, alias mereka belum punya kemampuan untuk mengunduh ide atau pengetahuan dari dunia spiritual, lalu menerjemahkannya menjadi hal-hal yang ilmiah atau bisa dilogikakan. Kebetulan di zaman dulu yang bisa melakukan hal tersebut adalah para ilmuwan-ilmuwan seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Oppenheimer, dan masih banyak lagi. Karena masyarakatnya tidak mampu menjelaskannya secara ilmiah ataupun secara teknologi, maka otak manusia kebanyakan akan mengambil jalan pintas saja dengan mengatakan bahwa itu semua dioperasikan atau dilakukan oleh jin atau entitas gaib lainnya, entah hantu, dewa, leluhur, ataupun malaikat. Dari sinilah manusia mengenal yang namanya dunia supranatural, dan seringkali hal-hal seperti itu lantas dianggap sebagai hal-hal yang supranatural dan akhirnya dikategorikan sebagai hal yang klinik atau tak masuk akal.